Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di Kabupaten Nganjuk. Kegiatan digelar di 3 titik, sebuah rumah dan sebuah toko emas di Kabupaten Nganjuk, serta satu rumah di Surabaya. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU atas tindak pidana asal, yang secara bersama-sama menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan emas yang berasal dari peti, pertambangan emas tanpa izin atau ilegal. Berdasar pada fakta penyidikan sementara oleh kepolisian, nilai akumulasi transaksi jual beli emas yang diduga berasal dari pertambangan emas tanpa izin atau ilegal selama kurun waktu 2019 hingga 2025 mencapai nominal yang fantastis, yakni sebesar 25,8 triliun rupiah. Sedangkan tersangka dalam perkara ini nanti akan ditentukan dari hasil mencari dan mengumpulkan alat bukti yang saat ini sedang dilakukan oleh tim penyidik, baik melalui upaya penggeledahan penyitaan yang telah dilakukan maupun upaya penyidikan lainnya yang telah dilakukan, termasuk meminta keterangan para saksi dan lainnya. Jadi pada hari ini ada 3 lokasi yang dilakukan penggeledahan. Satu lokasi tempat tinggal di Surabaya ini, kemudian yang ada 2 lokasi lainnya di Kabupaten Nganjuk. Salah satu adalah toko emas dan satu satunya adalah tempat tinggal. Ditemukan beberapa barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya yang pernah ditangani di Pontianak, dan ini kemudian mengait kepada laporan hasil analisis PPTK yang diterima oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Dalam penggeledahan mulai pagi hingga malam hari ini, beberapa barang bukti telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, gitu ya, meliputi surat, dokumen, kemudian uang, bukti elektronik, dan beberapa barang bukti lainnya yang terkait dengan dugaan tindak pidana terjadi. Tentang update, artinya bahwa upaya paksa penggeledahan yang kita lakukan pada hari ini adalah dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka. Kami jamin penyidikan atas perkara Akuo akan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam perkara tindak pidana bersama-sama, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Atas perbuatan tersangka TW, DW, dan BSW, penyidik telah menemukan 2 alat bukti yang cukup bahwa terdapat pelaku lain, yaitu SB alias A, DHB, putra SB alias A, selaku Direktur PT Simba Jaya Utama, periode 13 Agustus 2021 sampai dengan 14 September 2022, dan VC, selaku Direktur periode 14 September 2022 sampai dengan saat ini, dan dijerat pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, Junto pasal 20 huruf C, dan atau pasal 21 ayat 1, dan pasal 607 ayat 1 huruf A, dan atau huruf B, dan atau huruf C, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Junto pasal 6, dan atau pasal 10, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. DTP Deksus Bareskrim Polri berkolaborasi dengan PPATK dalam rangka penelusuran transaksi keuangan serta instansi terkait lainnya. Polri menegaskan bahwa negara tidak akan memberikan ruang sekecil apapun bagi praktik pertambangan ilegal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi lingkungan maupun kekayaan negara. Penanganan perkara ini diharapkan menjadi efek jerah bagi pelaku kejahatan pertambangan ilegal sebagai salah satu upaya untuk melindungi kelestarian lingkungan, mencegah kebocoran keuangan negara, dan sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Kami pastikan penyidikan atas penanganan perkara Akuo akan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel. Profesional artinya prosedural, dan kami pastikan tuntas.